Ada beberapa baris yang tertinggal, yang terlewat. Tentang menggunjing ya. Menggunjing. Kita mengulang bab menggunjing. Ada yang tertinggal. Tidak tahu sampai di mana. Batasannya yang kelewatan. Oh. Hah? Gimana? Dari sini? Ini ditanda ini? Ini sampai? Oke, bismillah. Ada yang tertinggal bab menggunjing. Menggunjing itu enggak. Ada suatu ketika ini per kita masalah lesan, menjaga lesan ya. Jangan sampai lesan kita lesan yang kotor, lesan yang rusak. Ya. Membicarakan kejelekan orang, kalau orang itu mendengar pasti dia marah. Biarpun itu terjadi. Artinya biarpun benar terjadi, nggak boleh kita ngomongin kejelekan seseorang. Kalau itu tidak terjadi namanya fitnah, buhtan, dan dosa besar juga. Ada suatu ketika ada orang menggunjing halus. Menggunjing halus, merendahkan halus. Ini kadang tidak disadari. Sebetulnya kita perlu membangun kepekaan kita dalam berkomunikasi. Misalnya ada seseorang qurra atau seorang alim lagi ceramah. Ada ceramah rupanya tiba-tiba dia nyeletuk begini. Nyeletuknya pakai doa lagi. Semoga Allah menjadikan ustadz ini ustadz yang baik. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari Jadi gini, doanya ada seorang penceramah atau ustadz atau siapa saja. Ini gunjing halus. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan dia. Berarti kan dia kan sesat, dia nggak benar kan. Ya Allah, semoga Allah membenahi akhlak kita dan akhlaknya. Ya salam. Ini gunjing halus. Tapi yang sering terjadi di masyarakat bukan begitu. Seorang istri, ya Allah Bu ya, doain semoga jadi suami soleh. Kurang ajar sebenarnya, berarti suaminya nggak solehan. Ini banyak begitu tuh. Banyak langsung Buya pura-pura nggak dengar kalau begitu. Pasti tersinggung suaminya kalau Buya tanggapi. Kenapa ngomong soleh, semoga soleh? Berarti nggak soleh. Kalau yang suaminya benar pasti istiqomah Buya, suami saya begini, dan ya semoga suami saya soleh Buya. Nggak enak banget. Maksudnya kepekaan Imam Ghazali mengajari kita cerdas. Kalau ngomong tuh hati-hati. Kadang tanpa kita sadari di balik omongan kita ada cacian halus. Cacian halus. Nah, omongan begitu, gaya doa itu menggabungkan dua hal. Jama'a baina khabitha ini, dua hal yang busuk, dua hal yang jelek. Ahaduma al-ghibatu. Menggunjing idza hasala bihi at-tafahum. Dia ustaz ceramah di situ, dia ngomong di sini. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita dan dia. Salam. Kenapa pakai dianya juga? Kita aja cukup kok pakai dia. Itu apa? Pertama menggunjing. Jadi orang diajak ngomong tuh faham bahwasanya dia ada masalah. Yang pertama, faham dia masalah, menggunjing. Maka ghibah. Yang kedua tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi itu adalah menyanjung dirinya sendiri. Tazkiyatun nafsi menyanjung diri. Wa thana 'alaiha, menyanjung dirinya, seolah dia lebih bagus dari dia. Seolah dia lebih bagus dari dia. Kesombongan. Nah. Bitaharruj wassalah. Bitaharruji dengan merasa enggak nyaman tadi dengan gayanya, ya Allah, semoga Allah membebaskan kita dari, semoga Allah berikan hidayah kepada dia sehingga kita aman. Itu sebenarnya merasa dia tidak nyaman dengan keberadaannya. Nah. Kemudian mendoakan dia baik kan berarti dia tidak baik. Ini sebenarnya bahasa komunikasi yang halus. Coba dalam alam nyata saja.
Seorang istri sama suaminya pergi ke rumah ustaz. Suaminya tidak, ustaz, doain semoga ini solehah. Pasti tersinggung ini solehah. Ya, ya, ya. Yang soleh kamu ya. Sudah paham. Padahal nggak usah bahasa-bahasa semacam itu. Kemudian lanjutannya. Wa ilangikin ingkana maksuduka min qaulika, kalau ternyata waktu kamu doain itu aslahallahu ta'ala, kamu mendoakan biar dia jadi baik, dapat petunjuk. Jika memang doamu itu adalah doa, memang itu doa yang sesungguhnya, maka fatulahu fis sirri, doakan di saat sendiri, jangan depan orang. Jangan doain depan orang. Doakan dia depan orang itu adalah semoga dapat hidayah. Semoga tobatnya. Semoga. Fa idza ihtamamta bisababihi fa'alamatu annaka la turidu fadihatahu. Jika engkau ternyata merasa gelisah dengan orang tersebut, fa'alamatuhu, kalau memang engkau betul sedih, ada cinta, kalau kamu betul memang menghendaki kebaikan pada orang tersebut yang kamu doain tadi, jika doamu betul tulus, pertama akan kamu doakan di saat sembunyi, bukan di depan orang. Yang kedua, jika betul-betul tulus hatimu, kamu rasa sedih, gelisah karena dia tidak baik misalnya, maka dan engkau tandanya fa'alamatuhu annaka, tandanya kalau kamu tulus doain orang, annaka la turidu fatihatahu, engkau tidak ingin menjatuhkan dia. Wa idhari aibihi, tidak ingin menampakkan aibnya. Tidak ingin menampakkan aib, tanda kamu tulus. Jadi kalau orang nasihati ternyata bongkar aib, itu tanda tidak tulus. Wa fi idharil ghammi bi aibihi idharu ta'yibihi. Sebetulnya idharul ghammi bi aibihi. Nah, idharul gham idharukal gham bi aibihi, menampakkan kamu nggak senang dengan aibnya. Jadi ada orang mana tadi? Wa idharu Jadi di saat engkau menampakkan ketidaknyamananmu, itu sebenarnya kamu menampakkan cacianmu kepada dia. Ingin merendahkan dia. Akan tapi kalau memang kamu niatmu tulus, tidak seperti itu. Kalau memang perlu dinasihati, apakah antara ustadz dengan ustadz, nanti nasihati di saat kita sembunyi, di saat kita sendiri. Jangan sampai menjatuhkan dia, menjadikan dia malu dan sebagainya. Wa yakfika zajran 'anil ghibati, cukuplah peringatan, pengingat untuk menjauhkan orang dari menggunjing adalah qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Jangan kalian saling menggunjing, mengumpat. Jangan saling menggunjing di antara kalian. Apakah kalian senang untuk memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai? Lahma akhihi, makan daging bangkai. Jadi gambarannya orang menggunjing itu adalah makan bangkai, makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Makan daging saudara saya sudah busuk, apalagi bangkai, busuk di atas busuk. Gambarannya. Faqad syabbahakallahu bi akili lahmil maitati. Allah telah menyerupakan engkau yang telah menggunjing itu, Allah telah sabbahaka, Allah telah menyerupakan kepadamu, menggambarkan kepadamu tentang orang yang menggunjing itu seperti orang yang makan daging busuk. Fama ajadraka an takhtariza minha, alangkah pantasnya jika engkau menghindar daripada menggunjing karena itu busuk. Wa yamna'u min khaybatil muslimina, niscaya peringatan dari Allah semacam ini cukup bagimu untuk tidak menggunjing kaum muslimin. Amrun law tafakkarta fihi. Nanti. An haibatul muslimina, ada yang kurang mana?
Wa yamna'u an ghibatil muslimina, termasuk lagi tadi disebutkan untuk menjadikan engkau menjauh dari menggunjing peringatan dari Allah. Ini dalil. Cuman kadang orang belum nyambung. Apa sih? Perlu Imam Ghazali, oke. Kalau memang secara dalil Quran kamu belum nyambung-nyambung, ente mikir sekarang. Nah ini. Wa yamna'uka min hayatil muslimina, termasuk ini. Kalau kamu pakai dalil Quran kok belum nyambung-nyambung, ente mikir sekarang, kata Imam Ghazali. Ini. Amrun law tafakkarta fihi, jika engkau merenung, kau berpikir tentang hal ini, niscaya kau akan menghindar dari menggunjing. Apa itu? Wa huwa, yaitu hendaklah antandura fi nafsika, untuk melihat kepada dirimu sendiri, hal fika aibun zahirun, apakah ada padamu celah atau aib yang tampak, au batinun, atau yang tersembunyi. Coba renungi dirimu, apakah ada aib yang tampak atau yang tersembunyi. Mungkin ada orang mengatakan aib tampakku tidak ada, secara zahir aku baik-baik. Oke, memang sudah zahirmu memang baik, sekarang batinmu kayak apa? Yang ganjel di hatimu apa saja? Yang sering berputar-putar di pikiranmu apa? Di hatimu apa? Kekotoran hatimu apa? Wala anta muqarifun maksiatan sirran wa jahran, apakah engkau tergolong orang yang biasa melakukan kemaksiatan terang-terangan atau sembunyi? Oke, terang-terangan tidak, tapi coba sembunyi. Depan orang seperti berperan kayak wali, kayak kekasih Allah, tapi tanyakan kepada dirimu sendiri di saat sendiri, di saat sembunyi, di saat di kamarnya yang sepi. Fa idza arafta dzalika, jika engkau sudah menyadari yang demikian itu, min nafsika, dari dirimu sendiri, fa'lam, ketahuilah, ternyata apa? Saya pun tidak luput dari dosa, saya tidak luput dari kotoran. Untuk berpikir, apakah ente terbebas daripada dosa? Apakah engkau terbebas daripada aib? Suruh mikir Imam Ghazali, kata Imam Ghazali. Coba renungi dirimu sendiri. Ayo, kamu tidak punya aib, tidak punya kekurangan? Suruh mikir. Zahirnya enggak ada, batin. Kalau sampai hasilnya mengatakan enggak ada kekurangan pada diri saya, itu kekuranganmu. Tidak menyadari kekurangannya itu kekurangan yang paling gede. Masa kamu tidak punya kekurangan? Baik, kemudian fa idza arafta dzalika, jika engkau sadar tahu yang demikian itu, min nafsika, pada dirimu pasti ada kekotoran, fa'lam, ketahuilah, anna ajzahu anit tanazzuhi, sesungguhnya jika ada orang tidak mampu untuk membersihkan diri, menjauhkan diri, amma nasabtahu ilaihi, apa yang kau sandarkan kepadanya dari aib. Jika engkau telah menyadari bahwa dirimu ternyata juga banyak aib, ketahuilah bahwa orang yang kau caci, yang kau olok itu juga sebetulnya dia ingin menghindar tapi gak mampu, seperti kamu tidak mampu menghindar. Ka'ajzika, seperti ketidakmampuanmu di dalam menghindar. Wa udruhu ka'udrika, hendaknya udur yang untuknya adalah sama untukmu. Jika engkau ingin memaafkan dirimu, engkau ingin menutupi aibmu, maka tutuplah aibnya dia. Ini adalah masalah ghibah. Kita lanjutkan kemarin juga yang tertinggal, masalah debat. Satu sifat yang tidak terpuji adalah mendebat. Jangan biasa gaya-gaya debat, apalagi zaman sekarang ini. Jangan menganggap itu debat langsung kayak nasihat, enggak, beda. Walin nasihati hayatun wa sifatun. Sifatun wa hayatun. Nasihat itu, ini bab lainnya, ini ketinggalan daripada apanya? Ketinggalan bacaan yang kelewat satu lembar. Walin nasihati sifatun wa hayatun. Nasihat itu ada sifat, ada ciri-cirinya, dan ada cara-caranya. Ada sifatun, ada ciri-cirinya, wa hayatun, ada cara-caranya. Ada cirinya nasihat, kayak apa sih nasihat sesungguhnya? Ada caranya kayak apa? Wa yahtaju fiha, dibutuhkan nasihat di dalam nasihat itu apa? Ila talattufin, kelembutan. Wa illa, kalau tidak pakai lembut, yang indah, yang cantik, yang menarik, maka yang namanya nasihat itu sorot, akan berubah menjadi fadihatan, perendahan, cacian, hujatan. Wa kana fasaduha aktsaru min salahiha, maka kalau sudah nasihat berubah menjadi cacian, maka bencana, musibah,
Petakanya lebih gede daripada kebaikannya. Bukan tambah orang dekat pada Allah, tambah jauh. Waman khalata. Wah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, ini abad keempat. Tapi kok kayak hidup hari ini Imam Ghazali, coba. Waman khalata, barang siapa yang bergabung dengan mutafaqqihatal asri. Ustadz. Mutafaqih bukan orang biasa. Ustadz, kalau mutafaqih sudah mulai jadi ustadz ini. Bukan orang awam ini. Ustadz zaman sekarang, diterjemahkan ustadz saja kalau mutafaqih. Sebab kalau orang awam nggak pakai mutafaqih, ya tafaqah, dia belajar ilmu fikih, belajar ilmu ini. Kalau bergaul, man khalata, barang siapa yang bergaul dengan mutafaqihata, dengan ahli fikih, atau orang-orang yang belajar ilmu, ustadz al-asri di zaman ini, ghalaba ala tab'ihi, telah dikuasai tabiatnya, karakternya sudah dikuasai, sifat-sifatnya dikuasai, apa oleh al-mira'u, gaya debat, wal jidalu, gaya mira' itu adalah gaya kayak tadi, mira' wal jidal, gaya debat, reaksi, mendebat, wa usura alaihi sumtu, dan kayaknya nggak bisa diem, pengennya ngomong tok, apalagi sekarang zaman media, dikit-dikit komentar, caci maki sana, ngolok sana, coba saja. Wa ala jahlin, kadang bukan atas dasar ilmu, dasar kebodohan saja. Dan tidak kita pungkiri itu ada. Bahkan lebih pahitnya lagi, kadang-kadang mereka mengatasnamakan akidah. Mereka kadang dalam lingkungan akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan sebagainya. Ada muncul orang yang mulutnya malah mengotori akidah itu sendiri, menjadikan orang lari dari kebenaran. Imam Ghazali kayak membaca hari ini. Bukan punya ilmu, tapi kalau ngomong nggak salah, hanya punya mimbar saja atau punya media, punya kemasyhuran saja. Allah. Masyhur dia, kalau datang ke sebuah tempat, wah dielulukan dia. Tapi omongannya adalah bukan omongan ahli ilmu. Ini mutafaqihatul asri yang disebut Imam Ghazali. Ustadz zaman sekarang, kata Imam Ghazali, asri zaman sekarang, zaman sekarang ini, zaman sekarang Imam Ghazali zaman dulu tuh. Bagaimana zaman ini? Zaman itu abad keempat. Wal munaqasyah, kesenangnya debat. Wah, kayak orang. Wa idza alqa ilaihi ulama su anna dzalika huwal fadlu wal qudratu 'alal. Wa idza alqa ilaihi, karena sesungguhnya telah alqa ilaihi, telah disuntikkan, telah disampaikan atau telah dipengaruhi ilaihi kepada orang tersebut, setelah alqa telah mempengaruhi ilaihi kepada tadi mutafaqih, ustadz zaman sekarang itu ulama su. Bukan ulama yang memang ulama yang tidak baik. Ulama yang paling ditakuti Nabi, lebih takut daripada Dajjal. Nabi pernah menyebutkan ada makhluk manusia yang lebih aku takuti melebihi daripada takutku pada Dajjal. Sahabat Nabi bingung, siapakah mereka? Ulama su, ini ulama yang nggak benar. Wah, bisa saja pakai jubah, pakai imamah, bisa saja pakai, waduh, masya Allah, bisa saja. Nabi ulama su. Nah, ulama su itu menyerukan apa? Anna dzalika wal fadl, yang benar yaitu gaya debat itu. Fadl, qudrah, ini kemampuan, ala muhajati, untuk berhujjah, munaqashah, debat, walladzi yumtadah bih, itu yang tersanjung. Maksudnya yang hebat yaitu bahasanya apa? Menempatkan kebenaran, membela kebenaran. Imam Ghazali jago debat. Fil akhir beliau menghindar dari itu semuanya. Beliau melanglang dalam dunia falsafah, dalam dunia logika, dengan kecerdasan beliau. Akan tapi pun pada akhirnya beliau harus tunduk kepada seruan hati kecilnya, yaitu masuk ke dunia tasawuf, lalu menulis buku-buku seperti Minhajul Abidin, kini Bidayatul Hidayah ini, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Padahal beliau adalah orang yang sudah pendekarnya di dalam dunia yang luar biasa, dunia falsafah.
Maka kata Imam Ghazali, fafirra minhum, awas hati-hati dengan ulama-ulama kayak model begitu. Lari yang gayanya debat, mencaci, mengolok. Sampai ada orang mengatakan, gaya berpendapat, subhanallah. Biarpun ulama seluruh dunia berbeda dengan pendapat saya, tetap pendapat saya yang saya. Ini misalnya omongan-omongan semacam ini misalnya. Ada orang, kamu ini. Sampai suatu kita ada Bahthul Masail mengatakan, ini pendapat saya akan saya bela sampai hari kiamat. Kok kayak Quran? Ada orang model-model begitu. Ya ini modelnya ngajak debat, ngajak ini. Bukan rugi kalau kita belajar orang-orang semacam itu. Ditanggapi pun yang nanggapi tambah bodoh, rugi. Karena dia bukan tujuannya baik, memang hobinya begitu. Cari lawan. Fafirra minhum, larilah kalian engkau dari mereka. Firaraka minal asadi, seperti kau lari dari kejar harimau. Wah, larinya kencang banget. Kalau tidak diterkam sama harimau. Wa'lam annal mira' sababul maqti. Sebab yang namanya debat itu adalah sebab kebencian. Enggak ada cinta tumbuh dengan perdebatan itu, enggak ada. Biarpun katanya sahabat membekas di hati, bukan hal yang baik. Yang ada tafahum, bagaimana kita diskusi, ngobrol yang baik sampai kepada tujuan sebuah kebenaran yang dicari. Indallahi wa indal khalq, dibenci oleh Allah, dibenci makhluk pada akhirnya. Orang yang suka mendebat itu dibenci oleh manusia, dibenci oleh Allah, karena menjadikan sebab hati saling bertolak belakang, tidak bisa bertemu hati dengan perdebatan. Sampai di sini kemudian kita lanjutkan masa tazkiyun nafsi, insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mengingatkan kepada para santri dimanapun kalian berada, sebab yang mengikuti pengajian ini adalah tidak hanya anak-anak Al-Bahjah. Banyak beberapa pesantren, kami ingatkan kepada para santri, ada di antara mereka yang santri formal di pondok manapun, ada juga santri yang santri salaf. Kalau santri salaf memang pergantian tahunnya adalah Syawal, itu Sya'ban. Adapun kalau santri formal pergantian tahunnya adalah di bulan 2 bulan yang akan datang, apapun bentuknya. Jika kalian ingin meninggalkan pondok karena selesai pendidikanmu, tolong pondokmu dimanapun kalian tinggal, kuatkan hatimu sebelum meninggalkan tempat tersebut. Supaya keberkahanmu yang ikut. Jadi ikatkan dirimu kepada tempatmu. Sekecil apapun pondok yang tempat kalian belajar, hei para santri. Ujian bagimu kalau kau bisa besar, berbangga dengan gurumu, dengan pondok yang kecil hanya muridnya 15-12, maka kau akan besar suatu ketika nanti. Maka jangan mengecilkan pondoknya masing-masing. Meremehkan apalagi. Jangan. Dan jangan gampang silau dengan gebiar yang ada di sana lalu meninggalkan gurunya. Wah, di sana lebih. Saya punya guru santrinya cuma 15, 2 tahun 15, 4 tahun 15, 20. Itu ujian. Kalau engkau bisa tambah di situ, bisa saja kau berjaya. Tidak ada alasan untuk merendahkan guru, apalagi pondoknya dan sebagainya. Bisa jadi ini barangkali ada yang di pondok yang merintis itu. Yang dengan susah payahnya, kadang harus kerja, nemeni kiainya dan sebagainya. Itu adab itu, nah itu khidmah. Nah. Suatu ketika nanti kalian akan bahagia, senang kalian karena apa? Kalian ikut merintis berdirinya pondok gurumu itu. Bahkan suatu ketika nanti masa-masa atau saat-saat seperti yang kalian rasakan wahai perintis, itu dirasakan sebagai sesuatu yang indah di beberapa tahun yang akan datang. Karena Anda ikut merintis. Mungkin ini diantaranya karena beberapa kiai, ustadz yang minta izin untuk muter acara ini, yang kami izinkan, tidak usah pakai izin, ini untuk umum. Cuman dia masih merintis, ya pondok kami masih ada yang pulang pergi sekolah di luar, ada 40, yang di dalam 20. Jangan mengecilkan. Khususnya para santrinya. Karena ikatan dengan guru itu yang dahsyat. Ikatan dengan guru itu yang mengangkat derajat kalian. Karena apa? Ada tawadhu. Dijanjikan oleh baginda Nabi, man tawadhu' rafa'ahullah. Orang tawadhu akan diangkat oleh Allah, begitu sebaliknya orang yang sombong akan wada'ahullahu. Orang yang sombong akan Allah rendahkan. Semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada guru-guru kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai kemuliaan
mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu kita dan amal kita diterima oleh Allah dan Allah ridha kepada kita mengampuni dosa kita. Semoga Allah memberikan keindahan hidup kita di dunia ini, saling mencintaikan Allah, bahagia di dunia hingga kelak di surga. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.